para jemaah sekalian yang ingin bertanya seputaran fikih, boleh juga di luar tema, Ustaz. Boleh juga di luar tema. Kita berikan kesempatan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan terkait definisi dua qullah tadi, qullataini. Mungkin ini dalam skenario jika ada seseorang berwudu di dalam kamar mandi yang hanya disediakan ember, dan ember tersebut kita ketahui tidak sampai dua qullataini atau 217 liter tadi. Ketika dia melakukan ambil wudu, ada beberapa tetes dari sisa air wudu tersebut terjatuh kembali ke dalam ember. Apakah ember tersebut sudah dihukumi menjadi air mustakmal, dan bagaimana baiknya dalam praktek berwudu di air yang sedikit tersebut? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan lain yang digabungkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu media untuk bersuci itu kan air salju, Ustaz. Ya. Kalau butiran salju itu kalau kita pakai untuk berwudu, apa memang harus dicairkan dulu atau langsung aja kita ambil salju itu sabukan ke muka kita, ke tangan, itu madai enggak? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, tadi kayaknya terputus tadi, Ustaz, yang mukaddimah tadi, yang kupu-kupu tadi gitu kan. Karena artinya kan begini, di tauhid itu kan ada dibahas juga masalah hukum syar'i, hukum akal, hukum adat. Adat itu sendiri kan juga hukum gitu ya. Sama aja kita pusing kepala minum panadol. Ini kan panadolnya kan disusun dari adat ya. Tapi bukan panadol yang menyembuhkan, keyakinan kita kan begitu, Ustaz. Artinya kan tak masalah juga kalau kita ada kupu-kupu masuk ke rumah. Ya itulah namanya adat. Adatnya ada orang mau datang gitu kan, sama kayak mau tsunami, pada burung, hewan-hewan liar itu berlarian gitu kan. Itu tandanya mau ada tsunami. Ini kan menyebabkan kita jadi waspada gitu ya, yang hal seperti ini. Kalau menurut kami ini mungkin perlu kita dudukkan juga gitu ya, bukan hal yang itu hal yang biasa begitu ya, sepanjang karena itu tadi adat tadi kan gitu. Memang bisa saja Allah tuh tidak menyerupai adat ya, seperti mukjizat Nabi Musa gitu. Itu kan menyalahi adat. Nah, kira-kira itu tadi, Ustaz. Karena tadi terputus kayaknya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tentang air mustakmal, air yang suci tapi sudah digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Kita baca dulu di bab mustakmal. Sebetulnya belum sampai kajian kita di situ, tapi alhamdulillah ditanyakan tentang bab mustakmal. Nah, kita bab mustakmal ini mustukmila fi fardit taharah, air yang pernah digunakan untuk segala cara bersuci yang wajib seperti wudhu dari hadas atau mandi wajib atau wudhu anak yang belum balik. Maka sebagian ulama berkata yang lebih utama dalam membersihkan air yang suci akan tetapi tidak dapat mensucikan yang lebih dikenal dengan air mustakmal. Maka kalau kita melihat pada mazhab Imam Syafi'i ya, kalau mazhab Imam Syafi'i itu kalau sudah air kita pergunakan sekali untuk kesucian itu memang tak bisa kita pakai. Contohnya kita berwudu di ember yang tak sampai 2 kula, di ember yang 2 kula, lalu kenalah percisan wudu kita, ya kan? Percisan
percesan wudhu kita. Berarti air yang ada di ember tersebut yang tak sampai 2 kula berarti tidak bisa untuk mensucikan lagi. Setelah kita sudah mensucikan lagi. Tapi ini kan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi itu memperbolehkan selagi tidak ada yang perubahannya bau, warna, rasa. Bau, warna dan rasa. Makanya kalau kita melihat kajian-kajian macam seperti Gus Bah, itu kalau kita mandi wajib terpecis-pecis itu air di dalam ember itu. Dan itu kita mandi lagi. Dan kita juga ada mengambil dalil ketika Aisyah mandi bersama Nabi. Aisyah itu mandi bekas sisanya air Nabi. Kalau konteks kenabian, mungkin Nabi kita anggap Nabi bahwasanya suci semuanya, tak ada kenajas. Tapi secara hukum ini kan Nabi itu apa hukum? Hadis itu ma'udi ila Nabi Muhammad Rasulullah SAW kaulan au fi'lan au ta'wilan au waswasfan. Hadis itu apa yang disandarkan kepada Nabi, perkataannya, perbuatannya, sifat dan pengakuan Nabi. Termasuk tadi mandi bersama Aisyah. Maka ini diperbolehkan. Saya secara otomatis kalau mandi, saya itu mandi biasanya kalau mandi wajib itu biasa terkena terpecisan. Tapi kalau wudhu memang saya jaga itu Pak. Saya khususkan ember untuk wudhu. Saya isi penuh, saya tutup. Ketika saya mengambil wudhu, maka saya saya cangkokkan, lalu kita jauhkan. Itulah menghindari tadi. Karena kita tak boleh mencampurkan aduk dalam beberapa mazhab dalam satu ibadah. Namun secara hukum Imam Syafi'i juga memperbolehkan dengan niatnya iktiraf itu berniat bahwa saja kita itu mengambil wudhu itu dengan tangan kita. Kita ambil wudhu lalu kita basuh. Ambil wudhu di ember itu kita tangan. Dalam ember bukan yang 2 kula, tidak. Bukan yang 2 kula, tapi karena kita sudah berniat untuk mengambil wudhu, ambil. Imam Syafi'i itu juga memperbolehkan. Jadi itu tidak banyak diperdebatkan, maka mensucikan musta'mal itu tadi. Nah, yang kedua, pertanyaan Bapak tadi lupa yang pertama. Oh, salju. Salju itu harus dicairkan. Tidak kita lap-lap gitu, enggak. Tunggu cair dulu. Tadi yang afdolnya apa? Yang afdolnya tadi biar tidak makruh, air salju tadi sudah dingin tapi tidak dingin. Boleh. Air panas, air salju tadi biar cepat dia mendingin tapi kita masak. Tapi jangan di waktu panas itu kita ngambil wudhunya. Ya, waktu wudhunya jangan di waktu panas itu, tunggu dulu. Barulah kita ngambil wudhu. Yang kedua, pertanyaannya tuh saya sampaikan tadi tentang keropat dan tahayul. Keropat dan tahayul itu bisa tadi katanya tadi al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi hukum, itu qawaidul fikihnya ada. Tetapi kita lihat simbol adatnya menjadi hukum. Contohnya ada yang menjadikan adat rutinitas kita kalau kita Maulid Nabi itu baca berjanji. Itu kan adat menjadikan hukum. Ternyata kebiasaan kita juga mengatakan kupu-kupu masuk itu ada tamu. Secara akidah yang seperti ini bukan termasuk menjadi al-adatu muhakkamah. Bukan. Keropat tahayul itu bukan saja dia langsung berdosa, tidak. Keropat itu tidak dia langsung berdosa semua. Kalau kita percaya ada kupu-kupu, bukan berarti kita langsung berdosa, tidak.
tetapi mengurangi keimanan kita, akidah kita, mengurangi keimanan akidah kita. Walaupun tadi dikatakan al-adatu muhakkama, adat itu menjadi hukum bagi kita, itu Pak. Kalau saya melihat seperti itu, maka kalau kupu-kupu anak duduk yang di atas bantal itu keropat dan tahayul, tetapi tidak membuat kita berdosa, tetapi bisa mengurangi keimanan kita sama Allah. Itu. Kena ada lagi Pak? Misalnya sholat yang tadi, apakah saya yang nangkapnya salah atau gimana? Biar terekam. Seandainya tadi sholat, kemudian kita masbuk terlambat ke rakaat pertama, imam sudah ruku. Kita cuma niat, kemudian tidak membaca Al-Fatihah lagi, langsung ikut ruku. Seingat saya sebagian saya ikut pengajian itu masih sah, kita nggak baca itu masih sah, kita ikuti gitu. Kita udah dapat 1 rakaat itu. Iya memang iya. Iya kan, bukan kita nggak baca Al-Fatihah. Iya. Itu masih dibolehkan. Kalau saya tadi menjelaskan, ketika imam dalam membaca surah setelah Al-Fatihah, lalu kita baca surah Al-Fatihah, imam ruku, maka kita selesaikan surah Al-Fatihah kita. Kalau imam dalam keadaan ruku, maka wajib bagi kita mengikuti keadaan imam, tetapi wajib baginya takbiratul ihram, bukan baca surah Al-Fatihah. Oh ya, tapi baca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak baca surah Al-Fatihah karena dia sudah ruku iya. Dapat 1 rakaat. 1 rakaat ketika imam itu belum mengatakan Allahu Akbar naik ke atas. Selagi dia masih begini, selagi walaupun dia bergerak dengan badan tapi dia tidak mengungkapkan takbir, itu tetap dikatakan dapat kita satu rakaat. Tetap dapat 1 rakaat. Dapat 1 rakaat ketika kita ruku. Kalau seandainya hal lain terjadi, kemudian ilmunya karena kurang, apakah kemudian tetap dia menyatakan tetap dapat 1 rakaat? Tapi secara fikihnya tadi tidak itu. Apakah dia masih terhitung sholat dia? Dapat 1 rakaat. Enggak, seandainya imamnya sudah naik, terus dia mengejar gitu. Oh, salah. Mengejar. Salah. Itulah banyak kesalahan kita dulu. Masa saya kecil-kecil dulu gitu loh Pak. Biar dapat saya. Imamnya kan udah sujud gitu kan. Maka saya pun baca surah Allah sampai Allah. Kita kejar imam itu dalam keadaan Pak. Itu salah. Secara sholatnya kita salah. Tetap hitungannya tak dapat kita 1 rakaat. Tak dapat. Itu yang salah kita ketika kita dari awal kan. Maka apa? Itulah yang masbuk itu apa? Mengikuti keadaan imam. Keadaan imam bagaimanapun keadaan imam, ruku, sujud lah imam itu. Maka kita ikutilah. Ketika sujud terakhir kita mau bangun, kadang-kadang banyak itu kita tunggu, ya kan Pak? Kita tunggu itu. Imam sujud nih terakhir. Ini kan rakaat pertama, bangkit dia kan. Ini kadang kita pun banyak kita tunggu. Pertanyaannya, boleh? Memang boleh. Tetapi Abdulnya apa? Di mana imam keadaannya ikuti aja. Allahu Akbar. Ini menandakan takbiratul ihram itu. Kalau kita mazhab Syafi'i kan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Walaupun bentar aja kita karena imam tadi sujud, lalu imam akut Allahu Akbar, ikut kita. Tapi kadang-kadang banyak kita itu menunggu imam sampai berdiri, itu yang banyak kita kadang. Ikuti saja. Kenapa? Pahalanya lebih banyak dapat kita. Pahala sujud dapat kita. Pahala sujud kita dapat. Memang boleh, sah, tetap sah hitungannya boleh. Dan kedua, kita doa iftitah kadang Pak. Doa iftitah pada rakaat pertama kan tak sempat kita ini. Allahu Akbar. Imam ruku. Lalu kita ikut ruku. Allahu Akbar. Ketika pada rakaat kedua kita boleh membaca doa iftitah.
Boleh. Boleh. Baca doa iftitah. Itu. Karena rakaat pertama nggak sempat kita baca. Di rakaat keduanya bisa Ustaz. Di rakaat keduanya bisa. Boleh. Baca doa iftitah. Karena pada rakaat pertama tak dapat kita keduanya. Kenapa begitu pentingnya doa iftitah itu sama kita? Itu Pak. Ya. Waalaikumsalam. Kan soal subuh kan ada kunut ya Ustaz. Jadi saya lihat ada makmum dia ketika baca kunut dia ikut tangannya diangkatnya ikut dia mengaminkan makmumnya. Kemudian imamnya ini kunutnya ditambahnya itu doa Bala. mohon hilangkan wabah ya. Wabah. Seperti itu gitu. Dan ketika kunut itu dia angkat tangan, kemudian ketika dia tambah doanya atau nambah doa menghilangkan wabah itu dia nggak ikut lagi turunkannya tangannya gitu. Jadi itu kalau yang saya dengar kan alasannya katanya wabah itu katanya ada waktunya 1 bulan, tapi kemudian 1 bulan nggak wabah lagi gitu. Iya. Seperti itu. Jadi dia turunkannya gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sikap yang benar terhadap situasi? Iya. Saya mau mengambil dari kitab Fikih Islam Wadatul Wahba Az-Zuhaili. Kita bisa ibaratkan dengan sholat jenazah. Sholat jenazah itu lebih daripada 4 takbir sah. Nabi pernah melakukannya 8 kali takbir sholat jenazah. Sikap makmum 2. Pertama, dia tidak mengikuti imam, tapi menunggu sampai kapan imam itu selesai. Mau 100 takbir imam tuh, ya kan? Mungkin tahu imam ini banyak dosa nih yang sholat ini. Atau dia ikut keadaan imam. Karena itu jadi zikir baginya. Ketika sholat subuh, afdolnya adalah mengikuti keadaan imam. Keadaan imam. Ketika sudah kita doa kunut itu doa minta sama Allah, baik pertolongan, minta harapan. Maka apa? Minta petunjuk kita sama Allah, termasuk meminta terhindar dari wabah dan bala. Mana yang sebaiknya kita ikuti? Ikuti keadaan imam sampai selesai. Ikuti imam sampai selesai. Imam masih berdoa, kita tampung tangan itu doa. Keadaan wabah dan bala itu memang Nabi. Kunut ini kan dalilnya kan bermacam. Makanya kalau orang bermacam Nabi termasuk Muhammadiyah, mana baca kunut? Karena Nabi hanya sekali baca kunut. Kapan Nabi baca kunut? Karena sahabatnya ketika diutus dibunuh, maka Nabi berdoa. Ketika terjadi wabah dan bala, maka berdoa. Itulah makna kunut. Dan kunut itu bukan saja di waktu sholat subuh. Di waktu sholat lain pun bisa. Apalagi doa tadi wabah, bala tadi. Keadaannya selesai sholat zuhur, ya silakan. Selesai sholat Jumat, ya silakan. Bahwa kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita bukan ini wabah atau apa, selagi namanya itu ketika masa berdoa, maka hendaklah dia mengikuti keadaan imam. Bagaimana keadaan imam, itulah yang dia ikuti. Ketika dia tidak mengikuti keadaan imam, ya, keadaan imam berlain dengan mazhab, tetapi karena itu bukan rukun, tidak menjadi masalah. Itu kan bukan menjadi rukun. Kalau sempat rukunlah doa kunut itu tadi, ketika itu turunlah dia, tak sahlah sholatnya. Tapi karena bukan rukun,
makruh lah hukumnya karena berbeda dengan keadaan imam. Mana baiknya? Ikuti ketika imam berdoa, kita aminkan doanya itu. Kecuali memang doanya itu tahu tengerti, doa yang maksiat haram kita mengikutinya. Apalagi berimam, bermakmum dengannya. Maka tolong sampaikan sama kawan kita itu, keadaan imam itu ikutilah. Ketika tak ikut, makruhlah hukumnya ketika dia tak mengikuti keadaan imam. Walaupun doanya itu. Kadang banyak imam yang nambah-nambah doanya. Coba kita lihat Ustaz Abdul Somad ketika jadi imam, ketika imam-imam Mesir itu ketika dia menjadi imam, panjang doa kunutnya, tanpa apa kunutnya. Waktu balik tidak. Kita ini kan hanya doa kunut singkat-singkat aja kita ini, ya kan? Panjang doa kunut itu doa, pintanya sama Allah Taala. Apa saja pinta sama Allah ketika doa kunut itu. Namun ke mazhab Syafi'i kita rutinitas setiap sholat subuh kita membaca kunut. Ketika sholat witir pada 16 malam terakhir Ramadan kita membaca kunut kita. Nah, itu Pak. Jadi dia kan tetap juga dia ikut kunut. Terus yang bagusnya terus saja walaupun dia nambah doanya tetap aja kita aminkan. Amin. Daripada kita turunkan itu kan nggak membatalkan sholat dia juga. Tidak, karena bukan rukun. Ya, karena dia bukan rukun ya. Soalnya terus gini saat. Jadi yang imamnya ini ustadz juga dia kan, gitu kan. Imamnya ada. Kemudian dia bawa anaknya saya lihat kan, ada anaknya. Saya pikir anaknya ini pasti diikutnya karena bapaknya enggak dia turun. Ketika kayak gitu kita misalnya di sebelah saya ustadz itu kan dia turun. Saya ikutkan dia, salah saya berarti kan. Atau anaknya saya lihat bapaknya turun, diturunkannya juga tangannya gitu. Sama-sama kunut nih, sebelahnya anaknya gitu. Jadi ketika imamnya menambah doa kunutnya, bapaknya tadi yang ustaz juga itu turunkannya tangannya. Yang sebelah ini anaknya pun diturunkannya. Nah, saya takut anaknya sebelah ini dia pertimbangannya karena ikut yang sebelah. Iya. Nah, ketika dia menurunkan anaknya itu menengok. Iya kan dia sebelah tahu bapaknya turun dia turun juga. Aku pikir bapaknya diturunnya turun kau. Turun sendiri dah. Karena dia ikut bapaknya. Iya itu. Maka ini perlu dikasih paham. Karena anak-anaknya mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau tak kita kasih paham, tapi kalau anak itu tadi dia turunkan karena dia ikut ayahnya. Iya, kalau diturun ikut ayahnya itu gimana? Terus harusnya kan dia ikut imam. Tapi kalau dia secara pribadi mungkin aku nggak ikut tambah doa itu juga nggak salah saya. Iya. Tapi kalau dia ikut bapaknya itu gimana? Apa batal sholat? Jadi permasalahannya ikuti imam ataupun tidak. Ketika kita berkunut bukan menjadi kunut itu bukan jadi hukum wajib bagi kita. Waktu kita bermakmum dengan Al-Wasliyah, Muhammadiyah yang makmum, ada yang enggak berkunut. Itu aja tak masalah. Apalagi ketika ada turun dia separuh. Tak masalah bagi kita. Tapi adab ya. Adab ini perlu dicontoh para ulama-ulama kita, termasuk Buya Hamka. Buya Hamka itu orang Muhammadiyah itu. Dan banyak muridnya tak tahu dia itu Muhammadiyah. Kenapa? Berkunut dia. Ketika Syekh Abdul Rahman As-Sudais menjadi imam di Masjid Istiqlal, berkunut dia. Berkunut. Cuma dia cari jadi imam Masjidil Haram. Adab di mana posisi kita di situ, situlah kita ikuti. Bukan kita mencampur-campurkan, tidak. Contoh, kita bermakmum ya dengan apa? Ya berkunut, doa. Silakan kita ikut berkunut. Itu bukan jadi hukum yang mutlak bagi kita ketika membatalkan ibadah sholat kita. Nah, itu deh. Mungkin baik, kita tutup pengajian kita ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احينا بالإيمان وامتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وقسنا من الدنيا والإيمان وخدم لنا من الجن والإيمان. اللهم طول أمورنا وسد أنسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا إلى الخير قربنا وإلى الشر أبعدنا واهدي هويتنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.